Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi aladzina mudatul ummah ma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Wabul Hadis, kitab yang menjelaskan tentang hadis. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita baca Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menjadikan ilmu yang barokah, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah liridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu sayyidina wa habibina wa sahbina wa qurratina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu as-sadisu fi fadilatil wudu'i. Al-babu, adapun bab, as-sadisu yang keenam itu fi fadilatil wudu'i di dalam keutamaan berwudu. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam syarahnya itu, mamin abdin wala imru'atin tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa atallahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa halaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang hamba yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan setelah itu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai, kecuali Allah akan memberikan setiap huruf yang dia baca 100 derajat, dan Allah akan menciptakan dari satu tetes air yang keluar dari wudu tersebut satu malaikat yang tujuannya itu adalah memohonkan ampun kepada orang yang berwudu sampai hari kiamat. Jadi kalau kita selesai wudu, maka salah satu amalan yang bisa kita baca adalah baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan sampai akhir. Maka nanti kalau kita baca surat tersebut, kita akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama itu adalah atallahu bikulli harfin minha mi'ata darajah. Kita akan mendapatkan satu huruf yang kita baca dari surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 100 derajat. Kemudian yang kedua, setelah kita wudu kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka satu tetes yang keluar dari tubuh kita, dari tubuh yang kita gunakan untuk berwudu, itu satu malaikat, satu tetesnya. Dan satu malaikat tersebut akan senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk kita sampai hari kiamat. Jadi nanti kalau kita udah wudu, sebelum baca doa wudu, kita baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan sampai seterusnya. Itu dalam syarahnya. Qala, bersabda siapa? An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun orang itu tawaddo'a, berwudu siapa man, berwudu siapa orang, li sholati, karena sholat, fa aksana, kemudian membaguskan
Fa'aksana kemudian membaguskan siapa orang atau siapa man al-wudu'a pada wudu. Tsumma koma kemudian melaksanakan siapa man atau orang. Tsumma koma kemudian melaksanakan siapa man atau siapa orang ila sholati kepada sholat. Fa'innahu maka sesungguhnya man. Fa'innahu maka sesungguhnya man itu yahruju keluar siapa man, siapa orang min khotiatihi dari kesalahannya orang. Min khotiatihi dari kesalahannya orang kayoma waladatsu. Kayoma waladathu seperti hari dilahirkannya orang. Kayoma waladatu seperti hari dilahirkannya orang, atau seperti hari melahirkan pada orang. Siapa yang melahirkan? Ummuhu, ibunya orang. Ummuhu, ibunya seseorang. Kemudian salah satu keutamaan berwudu yang selanjutnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man tawaddu'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholah fa innahu yahruju min khotiatihi kayyoma waladhathu ummuhu. Jadi seseorang yang melaksanakan wudu, man tawaddu'a lis-sholati, barang siapa yang berwudu tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat, kemudian fa'aksana al-wudu'a, kemudian dalam wudunya dia tuh menyempurnakan itu adalah bi an ra'iya surutahu wa furudahu wa adabahu. Dia menjaga syarat-syaratnya wudu, menjaga fardunya wudu, menjaga adabnya wudu. Tsumma qama ila sholah, kemudian setelah dia wudunya dibuat sebaik mungkin, kemudian digunakan untuk sholat. Fa innahu yahruju min khotiatihi kayyoma waladatu ummuhu, maka dia akan keluar, maka akan ada sesuatu yang keluar dari orang tersebut, yaitu sebuah kesalahan. Maka dia itu nanti seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau misalkan kita wudu tujuannya untuk sholat, tapi ketika wudu itu bukan hanya sekedar wudu, tapi kita menjaga adab-adabnya, menjaga syaratnya, menjaga fardunya, maka nanti akan keluar kesalahan yang ada dalam diri kita. Maka nanti kalau kesalahan tersebut sudah keluar, kita ini seperti halnya seseorang yang baru dilahirkan dari ibu kita. Berarti nggak ada dosanya. Dosa yang keluar tapi adalah dosa kecil. Itu yang pertama. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun orang itu tawaddu'a berwudu siapa man atau siapa orang. Itu tawaddu'a berwudu siapa man atau siapa orang disolati karena solat. Wasolat dan solat siapa orang. Wasolat dan solat siapa orang. Kafaro maka akan melebur. Kafaro maka akan melebur siapa Allah dunubahu pada beberapa dosanya orang. Dunubahu pada beberapa dosanya orang. Dunubahu pada beberapa dosanya orang. Ma rupanya dosa. Ma rupanya dosa bainahu di antara seseorang. Bainahu di antara seseorang, wa baina sholati dan di antara sholat. Wa baina sholati dan di antara sholat, al-ukhra yang lain. Al-ukhra yang lain, allati taliha yang mengiringi. Allati taliha yang mengiringi pada sholat. Allati taliha yang mengiringi pada sholat. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu yang selanjutnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, man tawaddu'a lis-shalah wa shalla kafarallahu dunubahu. Jadi barang siapa yang berwudu digunakan untuk sholat, kemudian setelah dia berwudu dia melaksanakan sholat, maka Allah akan melebur, maka Allah akan menghapus dosa kecil yang berada pada orang tersebut. Dosanya itu apa? Ma bainahu wa baina sholat al-ukhra allati taliya, yaitu dosa yang dia kerjakan, yang dia lakukan sampai dia melaksanakan sholat nanti.
itu dosanya nanti akan diampuni oleh Allah. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang itu nama tidur, siapa man ala wuduin, atas berwudu, fa adrakahu, kemudian mendapatkan, menemui aja, fa adrakahu, kemudian menemui pada orang, fa adrakahu, kemudian menemui pada seseorang, apa yang menemui, al mautu, kematian. Apa al mautu, kematian, fitil kalailati, pada malam itu, pada malam itu, fahuwa, maka adapun orang, indallahi, di sisi Allah, itu syahidun, orang yang meninggal syahid, itu syahidun, orang yang mati syahid. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu adalah man nama ala wuduin fa adrakahu al mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahid. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu kemudian dia meninggal pada malam tersebut, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi salah satu amalan yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur adalah kita wudu dulu. Kita wudu, kemudian kita tidur. Ternyata setelah kita bangun, kita sudah berada di alam yang lain. Maka kita meninggalnya itu dalam keadaan syahid. Contoh misalkan ada salah satu teman dari kita yang mau tidur, dia berwudu, dan kita tahu ternyata pas subuh dibangunin dia udah nggak ada, udah meninggal. Maka kita katakan kepada orang yang lain bahwasanya dia meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan berwudu. Kemudian ada dalam sebuah hadis dalam sarahnya itu, idza nama al-abdu ala taharatin aurija biruhi ila ars. Jadi ketika seorang hamba, seorang manusia tidur dalam keadaan bersuci, berarti ketika ada seorang mau tidur dia berwudu, maka nanti ruhnya itu akan diangkat ke aras, fakanat ruyahu sodikotan. Kemudian mimpi yang akan dia dapatkan adalah mimpi baik. Jadi kalau kalian pengen mimpinya mimpi yang bagus, mimpi yang baik, maka ketika kita mau tidur, kita alangkah baiknya itu kita berwudu dulu. Kalau kita berwudu dulu, insya Allah nanti ruh kita itu akan diangkat ke aras. Kemudian mimpi yang akan kita dapatkan adalah mimpi yang baik. Wa ilam yanam ala taharatin kusirat ruhu anil bulug. Tapi ketika ada seseorang yang tidur tapi tidak dalam keadaan berwudu, maka ruhnya itu akan sulit sampai ke ars. Fatil kal manamats ahlamun latas juku. Ketika kita tidur tidak dalam keadaan berwudu, di samping nanti ruh kita itu akan sulit diangkat ke aras, ruh kita sulit diangkat ke aras, maka nanti mimpi yang akan kita dapatkan adalah mimpi yang tidak baik. Berarti kalau kita pengen mimpi yang baik, tidak mimpi buruk, sebelum tidur kita alangkah baiknya wudu terlebih dahulu. Tuh. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimu, adapun orang yang tidur, atau hiru yang suci. Yang suci di sini adalah dalam keadaan berwudu. Atau hiru yang suci itu kasoimi, seperti orang yang berpuasa. Itu kasoimi, seperti orang yang berpuasa. Al-qaimi, yang sholat di waktu malam. Al-qaimi, yang sholat di waktu malam. Al-qaimi, yang sholat di waktu malam. Jadi kata Kanjeng Nabi itu, an-naimu at-tahiru kasoimi al-qaimi. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, itu orang diibaratkan orang yang berpuasa, kemudian di malam harinya dia melakukan ibadah. Bukan hanya sekedar puasa, tapi puasanya itu diisi dengan melakukan ibadah di malam hari. Jadi sangat luar biasa keutamaan kalau kita tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang
Man adapun orang itu tawadhu'a berwudu, siapa orang itu tawadhu'a berwudu, siapa man, ala tuhrin atas keadaan wudu, keadaan suci, ala tuhrin atas keadaan suci, kutiba maka dicatat atau ditulis, kutiba maka dicatat atau ditulis lahu bagi seseorang apa yang dicatat ditulis, asru hasanatin 10 beberapa kebaikan. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu adalah man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan bersuci itu di sini adalah jadid wudu'ahu. Jadi contohnya itu adalah barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci. Berwudu dalam keadaan suci itu gimana? Berarti gambarnya adalah tajdidul wudu. Kita udah wudu, kemudian belum batal wudu kita. Terus kita wudu lagi. Nah, itu maksudnya. Contoh misalkan di sholat maghrib. Sholat maghrib kita sholat, kemudian setelah sholat wudu kita masih ada sampai azan isya. Kita berpikir, nggak perlulah wudu lagi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau andaikan kita sholat maghrib, wudu kita masih ada, kemudian sholat isya azan, kita wudu lagi, maka kita akan dicatat sebagai seseorang yang memiliki 10 kebaikan. Kutiba lahu asru hasanatin. Maka seseorang tersebut akan dicatat oleh Allah memiliki 10 kebaikan. Kalau kamu udah wudu lagi gitu. Contoh sholat duhur. Kamu sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur wudu kalian masih ada, itu bisa digunakan untuk sholat asar, tapi kamu memilih wudu lagi. Nah, itu nanti dicatat oleh Allah memiliki 10 kebaikan. Yang selanjutnya, waqala dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata tidak sah sholat, la sholata tidak sah sholat, liman bagi seseorang, la wudu'a yang tidak ada wudu, itu lahu bagi seseorang, wala wudu'a dan tidak ada wudu yang sempurna, itu liman bagi seseorang, lam yadkur yang tidak menyebutkan siapa orang, ismallahi ta'ala pada namanya Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi atas wudu. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu adalah la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadkur ismallahi alaihi. Jadi tidak ada sholat yang sah. Sholat itu tidak sah ketika seorang itu nggak ada wudu. Jadi orang kalau sholat tapi nggak berwudu, maka nanti sholatnya tidak sah. Wa la wudu'a liman lam yadkur ismallahi alaihi. Dan wudu itu tidak akan sempurna bagi seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah. Jadi rumusnya apa? Jadi kalau kita mau wudu, maka kalau kita mau sholat, biar sah sholatnya, maka kita harus berwudu. Tapi dalam wudu itu ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan, yaitu membaca kalimat Ismallah, mengucapkan kalimat Bismillah, ingat sama Allah. Kalau kita hanya wudu doang, tapi tidak menyebutkan isma Allah, namanya Allah, maka nanti tidak sempurna wudunya. Kalau tidak sempurna wudunya, berarti nanti sholatnya tidak sah. Itu. Waqala dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu adapun wudu itu satrul imani, sebagian iman. Satrul imani itu sebagian iman. Itu satrul imani sebagian iman. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wudu itu adalah sebagian dari iman.
Jadi bukan an-nadzafatu minal iman, tapi al-wudu juga satrul iman. Alasannya apa? Li annal imana yutahhiru najasatal batin wal wudu yutahhiru najasatal dzahir. Iman itu bisa mensucikan najis yang ada dalam batin kita, yang ada di dalam hati kita. Dan wudu itu bisa mensucikan najis yang terlihat. Makanya wudu itu termasuk bagian dari iman. Jadi kalau ada keterangan iman itu, iman yang kita miliki bisa mensucikan batin kita. Sedangkan wudu bisa mensucikan najis yang ada di dalam tubuh kita. Tuh. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibghatul wudu'i, adapun asalnya wudu. Sibghatul wudu'i, adapun asalnya berwudu. Sibghatul wudu'i, adapun asalnya berwudu, itu marrotan satu kali. Itu marrotan satu kali. Faman maka adapun seseorang. Faman maka adapun seseorang itu tawadu'a berwudu, siapa man, siapa orang. Berwudu marrota ini dengan 2 kali. Marrota ini dengan 2 kali, karena maka ada. Karena maka ada itu lahu bagi seseorang. Itulah bagi seseorang apa yang ada kaflani 2 kali. Kaflani 2 kali. Minal ajri, dari pahala. Minal ajri, dari pahala. Waman adapun orang. Waman adapun orang itu tawadu'a berwudu, siapa man, siapa orang. Salasan dengan 3 kali. Salasan dengan 3 kali. Fahuwa maka adapun wudu. Fahuwa maka adapun wudu, itu wudu'ul anbiya'i, wudunya para nabi. Wudu'ul anbiya'i itu wudunya para nabi. Min qabli, dari sebelum saya. Min qabli, dari sebelum saya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah sibghatul wudu'i marrotan. Asal di dalam berwudu itu cukup 1 kali. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, wudu yang harusnya kita lakukan itu cukup 1 kali. Faman tawaddu'a marrataini kana lahu kaflani. Tapi ketika kita melakukan wudunya 2 kali, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Wa man tawaddu'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Tapi nggak cukup, saya mau wudu 3 kali aja. Kalau kita berwudu 3 kali, maka wudu yang kita lakukan itu seperti wudunya para nabi sebelum saya. Tuh. Kalau kita berwudu 3 kali, walaupun 1 kali cukup. Kalau 1 kali udah cukup, tapi kalau 2 kali, berarti kita akan mendapatkan 2 pahala. Kalau kita berwudu 3 kali, maka wudunya itu seperti wudunya para nabi. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak balu tidak menerima. Layak balu tidak menerima. Siapa yang tidak menerima? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ahadikum, pada sholatnya salah satu di antara kalian. Sholat ahadikum, pada sholatnya salah satu di antara kalian. Idza ahdasa. Idza ahdasa, ketika hadas siapa orang. Idza ahdasa, ketika hadas siapa orang. Hatta yatawaddu'a. Hatta yatawaddu'a, sehingga berwudu siapa orang. Hatta yatawaddu'a, sehingga berwudu siapa seseorang. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, la yaqbalullahu salata hadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat di antara kita ketika kita hadas sampai kita berwudu. Kesimpulannya apa? Kalau kita sholat gak wudu, ya gak sah, gak diterima, percuma. Wa qala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al wudu, adapun wudu. Al wudu, adapun wudu. Al wudu, atas wudu. Al wudu, atas wudu, itu nurun, cahaya. Itu nurun, cahaya. Ala nurin, atas cahaya. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad bersabda, al wudu ala wuduin, nurun ala nurin.
berwudu terhadap wudu itu cahaya terhadap cahaya. Maksudnya gimana? Kita sudah wudu, kemudian kita wudu lagi, itu merupakan suatu cahaya yang sudah kita miliki, kemudian kita miliki lagi, berarti double. Kita berwudu, kita mendapatkan satu cahaya, kemudian kita wudu lagi, kemudian kita akan mendapatkan dua cahaya. Al-babu sabi'u fi fadilati siwak ilahuna wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.